Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatul Nikmah. Hari ini kita akan mereview 4 tema makalah yang telah teman-teman buat. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai tema guru sebagai tokoh bimbingan. Nah, baik teman-teman, mengenai guru sebagai tokoh bimbingan pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Guru itu tidak hanya sebagai tokoh pembimbing, tetapi juga fasilitator, motivator, sebagai tokoh yang mengarahkan peserta didik, yang menemani proses pembelajaran peserta didik. Nah, guru sebagai tokoh pembimbing nanti kita akan menukil salah satu pendapat tokoh, yakni Umar Hamalik. Beliau menyatakan bahwa sebaik apapun dan semodern apapun sistem pendidikan, tetap akan membutuhkan guru sebagai seorang pembimbing. Meskipun itu nantinya peserta didik dapat belajar aktif sendiri, mereka dapat menyusun eh, atau mereka ulang pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka sendiri dari luar, dari lingkungan yang telah mereka dapat. Tetapi sebelum itu ada peran guru dalam menciptakan sebuah lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan bagi mereka. Itu salah satu peran yang penting oleh guru. Nah, guru itu juga sebagai tokoh pembimbing harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membimbing peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada 4 tugas utama guru sebagai seorang tokoh pembimbing. Yang pertama terkait dengan peran kognitif ya. Nah, yang sering kita dengar guru sebagai mentransfer ilmu, mewariskan ilmu, menyampaikan ilmu kepada peserta didik, tidak hanya ilmu saja, ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki oleh guru sebisanya akan diberikan ataupun dilimpahkan kepada peserta didik. Tentunya dalam hal ini guru tidak hanya memaksa mentransfer saja, tetapi juga harus menggunakan metode, media, dan taktik apa yang sesuai dengan minat belajar dari peserta didik, kemampuannya bagaimana, kira-kira minatnya diarahkan kemana, itu juga perlu diperhatikan. Selain itu, yang kedua adalah guru sebagai tokoh bimbing ini berperan aktif dalam agen moral dan politik. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan ini disongsong sebagai tidak hanya mengisi pikiran dan otak peserta didik saja, tetapi juga membentuk moral, mengajarkan etika, bagaimana seorang manusia itu berlaku untuk individunya sendiri, berlaku untuk bagaimana ia nanti akan terjun di masyarakat. Nah, dengan adanya pendidikan itu nanti guru sebagai pembimbing mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang cinta akan tanah airnya, cinta akan kekayaan alam yang dimilikinya, agar melek huruf, melek angka, melek teknologi yang nantinya jauh dari tindakan kriminal. Yang ketiga, guru sebagai inovator. Kita tahu perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kita tidak menolak, kita tidak menerima sepenuhnya, tetap kita memberikan pengarahan lah, membimbing mereka bagaimana dampaknya, bagaimana memanfaatkannya, mengolahnya dengan baik. Guru sebagai inovator ini selayaknya memberikan inovasi-inovasi, pembaruan pemikiran, kekreatifan dalam berpikir, kekritisan dalam berpikir di era perkembangan teknologi. Seperti contoh sederhananya, guru membuat media pembelajaran yang berbasis digital di kelas. Itu kan salah satunya bisa menginspirasi peserta didik agar berinovasi lah ya. Yang keempat yaitu guru memegang peranan kooperatif ya. Maksudnya di sini tuh guru tidak hanya terkait dengan satu individu saja, satu kelompok saja, yakni peserta didik, tetapi juga guru terkait dengan wali murid atau orang tua, guru terkait dengan tokoh masyarakat, guru terkait dengan semua lembaga yang ada di masyarakat. Pokoknya stakeholder itu sangat kooperatif ya, sangat penting untuk diajak kolaborasi dan diajak kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Jadi guru tidak hanya terpacu pada dunia pendidikan saja, tetapi juga terkait dengan lapisan-lapisan yang ada di masyarakat. Terkait ya selanjutnya itu kode etik guru. Guru juga sebagai pembimbing memiliki kode etik. Yang pertama itu mampu menjaga kerahasiaan masalah. Kita tahu sendiri bahwa dalam penyelesaian masalah tidak sepatutnya seorang guru itu mengumbar-umbar aib, apalagi terkait dengan nanti masalah menjadi rumit ya teman-teman. Yang kedua, menghargai orang lain, tidak memandang suku, ras, budaya, agama, karena selayaknya manusia itu sama di hadapannya, sama di mata hukum, sama dimanapun keberadaan. Ia memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama pula. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ini terkait dengan profesionalitas yang dimiliki oleh seorang guru terkait dengan kode etiknya tadi ya. Tanggung jawab itu sangat penting. Yang keempat, sabar dan lemah lembut. Guru itu adalah seorang yang
katanya panggilan jiwa, tidak mungkin seorang yang terpanggil jiwa yang tidak memiliki kapasitas kesabaran yang banyak. Sabar itu merupakan menurut saya sebuah makanan sehari-hari seorang guru. Selanjutnya itu terkait dengan fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Nah, yang pertama itu melakukan pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam. Ketika peserta didik menjadi input yang akan kita ibarat kita olah, kita bimbing, eh, kita akan arahkan ia dalam proses pembelajaran nantinya. Kita amati dulu, kita pahami dulu bagaimana keadaan peserta didik ini, keadaan mentalnya, keadaan fisik dan psikisnya bagaimana. Kita asesmen dulu, observasi ya, kita asesmen dulu sebagai seorang guru itu. Nanti kira-kira treatment apa, penanganan apa yang cocok untuk kita berikan kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun rencana operasional dalam menyelenggarakan layanan dasar. Ada sistematikanya, ada aturan-aturan tertentu, ada kode seperti kode etik tadi ya. Jadi semua aturan-aturan, semua jadwal itu sudah tersusun secara sistematis. Yang ketiga, melakukan layanan langsung seperti memberikan pelayanan langsung kepada individu ataupun kelompok dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga perlu home visit, yaitu mengunjungi peserta didik ke rumahnya. Misal terkait dengan peserta didik tidak pernah berangkat sekolah, maka kita perlu mengadakan apabila ada surat panggilan ortu tidak bisa, maka ya tidak dihadiri, maka ya guru perlu untuk melakukan home visit ataupun kita berkunjung ke rumah peserta didik itu untuk menggali informasi bagaimana ini kok peserta didik saya kok nggak pernah masuk. Nah, itu perlu dibicarakan dengan lingkungan terdekatnya, orang tua, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat atau lingkungan belajar atau bermainnya lah, untuk mengetahui bagaimana keadaan peserta didik tersebut.